to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk kembali lagi pilih-pilih kartu seperti biasa buat kalian semua. Dan ini bersifat general, artinya untuk semua orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Sesuaikan aja dengan kondisi kamu pada saat ini. Kalau nggak cocok nggak usah dipaksain ya. Karena ini untuk semua orang. Belum tentu pas buat kamu, tapi kalau pas ya syukur ya. Dan buat kalian kalau ingin berkonsultasi, artinya untuk lebih tepat dibacakan tentang secara privacy, secara pribadi, atau kalian ingin dibacakan tentang seseorang siapapun dia, atau soal karir, keuangan, tentu bisa konsultasi, tentu ada syarat-syaratnya. Lihat dulu di bawah judul, di deskripsi sudah aku tulis bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku. Bisa juga kalian hubungi langsung lewat line ataupun Instagram. Ya, banyak banget reader-reader tarot belakangan ini klien aku mengeluh ya, dia konsultasi tapi reader tarotnya asal-asal baca dan tidak tepat. Nah, kalian juga harus lihat tuh reader tarot bisa nggak ketemu langsung. Misalnya kayak aku, kan banyak tuh di Sumatera Utara, di Medan tuh udah banyak yang bisa ketemuan langsung sama aku ya, gitu. Jadi lihat dulu tuh orang memang bener-beneran bisa nggak gitu. Jangan asal-asal milih, karena untuk menjadi reader ini gampang banget kan. Beli kartu udah ngomong asal-asalan, mungkin tepat dengan kalian, terus kalian konsultasi, kalian udah bayar mahal, tapi ternyata secara privat ketika pribadi dibacakan tentang seseorang salah baca, atau nggak nyambung, atau malah nggak dapet energinya gitu, malah asal-asalan. Jadi lebih safety lagi dalam memilih reader, lebih safe lagi dalam memilih siapa yang menjadi coaching kalian. Kalian berkonsultasi sama siapa, harusnya dipilih-pilih lagi lah gitu. Karena kalau aku di Sumatera Utara bisa ketemu langsung, jadi orang mau ngetes aku juga bisa gitu loh. Orang mau ngetes aku ya ketemu aja langsung gitu loh, ya kan? Jadi bukan hanya virtual, tapi ketemu langsung juga bisa berkonsultasi. Nggak hanya dari sosial media aja, tapi dari ketemu langsung juga bisa kalau di Medan ya. Oke, sekali lagi ada 3 deck kartu yang ada di hadapan kalian. Kalau kalian butuh waktu lebih lama bisa pause videonya. Dan sekali lagi ini tidak pakai waktu, jadi bisa berulang-ulang kalian putar video ini. Mau kapanpun dan dimanapun bisa berulang-ulang ya, tidak pakai waktu. Dan aku kasih judul ya. Apakah dia benar-benar serius sama kamu? Siapapun orang yang kamu pikirkan ini, apakah dia beneran serius sama kamu ya? Apakah orang ini punya keseriusan atau cuman main-main, atau dia cuman iseng? So, pilih kartunya dari 1, 2, dan 3. Jadi 3 deck kartu ini kalau kalian butuh waktu lebih lama bisa pause. Ingat sekali lagi, kalau yang mau berkonsultasi, hati-hati, lebih safety dalam memilih reader tarot yang sesungguhnya. Jangan asal-asalan berkonsultasi, karena belakangan ini banyak banget klien aku yang mengeluh sudah banyak bayar orang tapi tidak tepat pembacaannya, atau asal-asalan, salah persepsi atau gimana. Lihat dulu apakah orang itu bisa juga ketemu langsung atau tidak ya. Oke, sekali lagi judulnya, apakah seseorang yang kalian pikirkan ini memang benar-benar serius sama kalian atau tidak ya. Pilih kartunya. Kita pilih dulu yang nomor 1 biar dikocok kartunya. Oke, nomor 1, apakah dia serius sama kamu? Untuk di deck pertama, apakah seseorang yang kamu pikirkan ini akan serius sama kamu? Kita lihat.
Ada King of Pentacles, the Lover, Six of Wands, ada Queen of Wands, ada Ace of Swords, Three of Pentacles, the World, ada juga Three of Wands, Five of Cups, Five of Wands. Oke. Di sini ada King, ada King of Cups, ada Ten of Cups, ada The Emperor. Nomor 1. Aku rasa ini bukan soal serius atau tidak serius, tapi di sini banyak banget perdebatan karena keegoisan masing-masing. Ya, satu sama lain itu kalian berdua punya ego dan keras kepalanya masing-masing gitu loh. Jadi itu yang harus bisa kalian kontrol. Dua-duanya harus bisa belajar untuk saling bisa mengalah ya, untuk kebaikan hubungan ini. Kalau menurutku Kak, nomor 1 ini Kak, apakah dia cinta sama aku? Dia cinta sebenarnya, dan dia dewasa menurutku. Dia nggak ada unsur untuk main sana main sini. Dia ingin saling mengerti dan saling mengisi satu sama lain gitu loh. Apabila dia ada kekurangan, kamu jangan mengeluh, karena di sini ada Five of Cups. Kalau dia ada kekurangan atau ada hal-hal yang membuat dia mengeluh sedikit, ya kamu harus bisa support, bukan malah menjatuhkan dia, bukan malah menghina atau malah menyepelekan apapun yang sudah dia lakukan sama kamu. Kalau dia mencintai, dibilang ya dia mencintai, tapi dia ingin lebih kerjasama dengan kamu. Jangan hanya cuman mengeluh, terus merasa dia kurang ini, kurang itu, kok dia begini, kok dia begitu, atau kamu tidak pernah merasa cukup diperlakukan yang sebagaimana dia memperlakukan kamu. Kamu merasa dia cuek lah, dia begini, dia begitu. Jadi dia ngerasa kamu itu selalu mengeluh. Apapun yang dia lakukan kayaknya nggak pernah baik buat kamu. Apapun yang dia perbuat tuh kayak dia bener-bener salah terus, atau nggak pernah cukup, tidak pernah tidak pernah mengapresiasi apapun yang dia usahakan buat kamu gitu. Lama-lama kalau misalnya ini cowok ya, biasanya cowok tuh wibawanya kan besar atau gengsinya kan besar. Semakin kamu merasa dia kurang, semakin kamu tidak merasa tercukupkan dengan apa yang dia lakukan, dia juga akan males gitu loh. Dia bakal merasa mending gue cari yang lain yang bisa menghargai tindakan gue gitu. Jangan sampai dia mencari orang lain hanya karena untuk disupport gitu loh. Mungkin dia sama kamu tidak dapat suportif, dia sama kamu malah kamu jatuhkan, mungkin kamu malah mengeluh, dia cuman begini, dia cuman begitu. Sementara mungkin sama orang lain atau wanita lain kayak lebih menghargai dia, mengagung-agungkan dia gitu. Jangan sampai dia melirik orang lain hanya karena kamu tidak bisa mensupport, menghargai apapun usaha yang dia lakukan buat kamu. Jadi di sini dia ingin kamu tidak selalu mengeluh apapun yang dia usahakan buat kamu, tapi berusahalah untuk jadi teman sekaligus pacar, sekaligus istri, atau sekaligus suami yang bisa sama-sama sharing gitu. Bisa dia ajak untuk berkompromi, bisa dia ajak untuk benar-benar kayak orang yang ya bisa berkompromi lah, bermusyawarah. Bukan hanya pendapat kamu aja yang didengerin, tapi kalian itu bisa sama-sama mengecilkan. Misalnya masalah yang besar bisa jadi kecil. Jangan masalah kecil terus dibesar-besarin. Nah itu yang mungkin buat dia ngerasa kamu itu belum cukup dewasa mengimbangin apapun yang menjadi keinginan dia. Makanya aku bilang harus bisa saling mengontrol egois kalian masing-masing. Di sini ada Three of Wands, ada Knight of Swords, ada Seven of Pentacles, Five of Swords, Three of Swords, Nine of Pentacles, Page of Swords, The Hermit,
ada the devil, terus ada four of pentacles. Nah, terbiasa, makanya aku bilang kenapa kalian harus mengontrol emosi kalian atau ego kalian masing-masing. Akhirnya kalau mempertahankan ego atau emosi kalian masing-masing, hanya memikirkan emosi kamu atau dia juga memikirkan emosi dia aja, aku rasa hubungan ini juga akan bisa berbelok gitu loh. Arahnya bisa jadi mengkhawatirkan. Yang tadi nggak ada masalah bisa jadi bermasalah, yang bermasalah bisa makin panjang kali lebar ya. Jadi bisa makin panjang kali lebar kali tinggi. Di sini ada King of Swords, ada Two of Wands, ada Two of Pentacles. Nah, bagaimana cara kalian menghadapi pasangan kamu yang ketika dia keras, ketika dia misalnya marah? Bagaimana cara kamu untuk memaintain emosinya, bukan malah memperbesar emosi dia? Jadi di sini untuk nomor 1, apakah dia serius sama kamu? Itu bagaimana cara kamu yang bertindak atau sikap kalian untuk bisa mengontrol sikapnya dia. Jadi artinya bagaimana cara kamu itu salah satu pendukung hubungan kalian. Kalau kamunya juga tipe orang yang emosian, aku rasa nggak cocok dengan orang ini. Gitu, nggak akan balance karena di sini butuh kestabilan. Kalau dianya emosi, kamunya yang menurunkan emosi dia. Kalau dianya marah, mungkin kamu yang sedikit soft gitu ya, kamu yang sedikit halus ngomongnya. Jadi di sini perlu keseimbangan. Kalau dua-duanya sama-sama tidak bertumbuh atau sama-sama tidak mensupport, yang ada cuman membesar-besarkan ego kalian masing-masing, aku rasa hubungan ini akan berbelok. Berbeloknya bisa jadi dia cari yang lain, kamu juga males, atau hubungan ini akan mengkhawatirkan karena circle-nya atau siklusnya akan begitu saja. Marah, berantem, nanti baikan. Marah, berantem, berarti bukan hubungan yang dewasa. Jadi kalau dibilang serius, dia sebenarnya cinta. Tapi kalau kondisi sikap kalian masih sama-sama ego, aku rasa ini masih hubungan yang masing-masing. Berarti kalian hanya memikirkan diri masing-masing, belum keduanya. Gitu loh. Jadi kamu harus berpikir di situ. Di sini ada The Hermit. Harus bisa introspeksi dari kedua belah pihak. Nggak bisa kamu aja, nggak bisa dari dia aja. Nah, kamu juga harus bisa sabar. Bagaimana sabar dalam menghadapi orang yang keras. Dan ketika kamu keras, dia juga bisa sebaliknya. Bukan cuman kamu aja yang harus sabar, tapi dia juga. Ada timbal baliknya hubungan ini. Jadi kalau cuman sebelah doang, berarti itu bukan ada hubungan yang kerjasama. Hubungan itu kan dua orang. Kalau cuman sebelah aja yang berusaha, berarti itu bukan hubungan namanya. Itu masing-masing, itu pribadi berarti. Ya, kenapa kamu merasa capek atau dianya juga capek? Karena kedua belah pihak ini tidak ada kerjasamanya. Kalau dibilang dia mencintai, kamu mencintai, iya sama-sama mencintai. Cuman kalau dua-duanya sama-sama nunggu untuk saling mengalah satu sama lain, aku rasa hubungan ini nggak akan kemana-mana. Yang ada kalian sama-sama saling sakit hati karena apa? Emosi, kamu nyakitin dia, dia nyakitin kamu. Dua belah pihak tersakiti yang ada. Gitu. Bukan berarti dia main-main ya, tapi ini di sini diminta untuk kedewasaan kalian berdua, dimana kalian harus bisa mengontrol situasi, emosi, egois atau keras kepala masing-masing, atau pendapat kalian masing-masing tuh harus bisa dikompromikan lagi. Jangan hanya mementingkan kepentingan kalian sendiri atau kepentingan dia sendiri. Jadi dua belah pihak harus bisa balance keduanya. Oke? Itu tadi nomor 1. Oke, kita ke nomor 2 ya. Kita kocok kartunya. Apakah dia serius sama kamu untuk di deck kedua ini? Apakah dia serius sama kamu untuk di deck kedua? Kita lihat untuk nomor 1. Ada Six of Pentacles. Ada Two of Pentacles. Ada The Fool. Ada The Moon. Seven of Pentacles,
ada the devil, Knight of Wands, Eight of Cups, terus ada the Sun, terus ada Seven of Swords. Oke. Nomor 2, apakah dia serius sama kamu atau tidak? Di sini ada Queen of Swords, ada the Hermit, ada the Emperor. Kalau yang aku lihat, nomor 2 ini seseorang yang kamu pikirkan, siapapun dia, mau itu masih pacar kamu, masih gebetan, aku rasa orang ini berhubungan sama kamu itu karena sesuatu. Just like something, ya, bukan karena cinta, tapi karena something yang ingin dia peroleh. Contoh, misalnya dia lagi membutuhkan pekerjaan, dia tahu kamu bisa masukin dia kerja, atau kalian rekan bisnis yang dimana dia sangat membutuhkan kamu andil dalam bisnis kalian, atau juga dia saat ini dalam kondisi finansial yang buruk, atau dia butuh kompensasi, atau butuh apa ya, butuh ditanggung beban hidupnya. Jadi di sini otomatis buat kalian yang punya hubungan dengan orang di nomor 2, kalian yang pastinya terus-terusan memberi, give. Pasti kalian yang terus memberi, apapun itu, bukan cuma materi, misalnya jabatan, pertolongan, bantuan, apapun itu. Orang ini butuh kalian, bukan mencintai. Ada the devil, terus ada Knight of Wands, tapi ada Seven of Swords. Jadi orang ini selalu berlaku baik, selalu berlaku perhatian banget, caring banget, tapi ada maunya. Kalau dia merasa tidak perlu atau tidak penting, dia biasa aja sama kamu. Aku ngomongnya agak frontal ya, karena memang aku tipe orang yang belak-belakan sih. Jadi kasarnya gitu, ngomongnya secara belak-belakan, nggak mau pakai bahasa-bahasa halus. Jadi supaya kalian lebih paham. Dan aku rasa kalau yang aku lihat, dia ini sama kamu cuman pakai strategi doang, licik. Ya, dia hanya mengambil keuntungan dari pribadi kamu, bukan karena dia cinta. Bahkan kamu pun sudah melihat gerak-geriknya seperti apa, dan kamu juga sudah merasa sebenarnya. Perasaan kamu juga udah terasa banget. Di sini ada the Moon. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu harapkan, orangnya tidak seperti itu nyatanya. Realnya tidak seperti yang kamu lihat-lihat nih ya. Kayak kamu ngelihat sesuatu tapi bayangan kamu tuh lebih besar kan. Jadi artinya apa yang kamu harapkan dari orang ini ternyata tidak seperti yang kamu ekspektasikan gitu. Wah, ternyata orang ini kayak gini gitu. Ada Seven of Pentacles. Nah, di sini kamu capek aja, pengen dia ada begini, pengen begini sama dia, tapi kok dia aneh sih kak, kok dia begini, kok dia begini. Kamu udah tahu sebenarnya gitu loh. Kamu udah tahu kamu dimanfaatkan, kamu udah tahu orang ini tidak cinta sama kamu, tapi kamu yang tidak mau keluar dari hubungan ini. Ada the Fool. Ya, kamu yang tidak mau keluar dan membebaskan diri dari hubungan yang tidak balance. Ada Two of Pentacles. Jadi hubungan ini bakal seimbang kalau dua-duanya akan saling mengisi, melengkapi satu sama lain. Tapi untuk hubungan di nomor 2, orang ini hanya mementingkan kepentingan dia sendiri, kesenangan dia sendiri. Yang kecewa siapa? Kamu. Eight of Cups. Kamu yang capek gitu loh, karena kamu yang capek-capek untuk ngumpulin, atau misalnya kamu yang nabung, atau kamu punya banyak pengorbanan, ternyata pengorbanan kamu itu ya diambil begitu saja, tapi kamu tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang kamu buat gitu loh. Bahkan kesenangan pun tidak ada. Yang ada kamu hanya menyenangkan dia, tapi bukan menyenangkan hati kamu. Malah kamu tersiksa dengan penantian kamu, harapan kamu. Padahal kamu sudah memberikan banyak. Ingat sekali lagi, contoh berusaha mengobati orang yang tidak mau sembuh. Nah, itu juga satu hal yang sia-sia.
Kenapa aku bilang seperti itu? Capek nyuruh orang ke rumah sakit tapi orangnya nggak mau berobat, gimana? Tuh orang mau nonton TV tapi kamu maksa dia untuk berobat, kan percuma. Makanya nggak usah sok-sokan jadi penolong orang lain yang sebenarnya nggak mau ditolong. Atau misalnya dia memang minta tolong sama kamu tapi kamu terlalu berlebihan, jatuhnya nggak baik. Karena apa? Kamu yang capek, belum tentu kamu mendapatkan hal yang sama. Nah akhirnya apa? Kamu yang kecewa sendiri. Bukannya kamu banyak memberikan dia mencintai kamu, yang ada kamu dimanfaatin sekarang gitu loh. Oke, kita lihat bagaimana orang nomor 2 ini. Apakah dia serius sama kamu? Makanya hati-hati dalam berekspektasi. Jangan terlalu over, terlalu jor-joran juga invest ke orang, kamu yang bisa rugi. Oke, untuk di deck kedua kita lihat ada Ten of Cups, ada Five of Swords, ya tuh ada Two of Pentacles lagi, Nine of Pentacles, King of Pentacles, the Tower, King of Wands, the Magician, Temperance. Jadi gini, kamu yang cari-cari tahu tentang dia ini, orang sebenarnya cari tahu itu bukan berarti kepo ya, bukan berarti kayak stalking, bukan hanya cuman itu, tapi kayak misalnya kamu yang selalu bertanya-tanya nih di otak kamu, sebenarnya dia kenapa, dia kok begini, apa dia cinta, apa dia begini, banyak pertanyaan kamu. Karena apa? Kamu nggak merasakan mendapatkan apa yang kamu butuhkan, tapi kamu selalu memberi apa yang dia mau. Jadinya kan nggak balance tuh ya, nggak balance dong artinya. Kamu selalu memberikan apa yang dia butuhkan, tapi apa yang kamu mau, kamu tidak mendapatkan apapun. Nah pasti kesel dong untuk seperti hal yang kayak begini, ya kan? Jadi aku rasa orang ini masih senang-senang aja, masih happy-happy aja, masih tetap seperti apa yang dia jalanin. Sementara kamu banyak sekali pertanyaan kamu yang mengganggu pikiran kamu tentang orang ini. Bisa aja kamu berhubungan dengan suami orang atau istri orang, atau kamu bisa aja berhubungan dengan pacar orang, atau mungkin kalian pacaran tapi dia tidak mau invest. Ibarat kata kalau kasarnya kamu cuman bisa mempunyai physically-nya tapi hatinya belum. Physically-nya ada tapi bukan berarti untuk kamu miliki. Itu just manipulasi gitu, bareng sama kamu, berhubungan sama kamu hanya karena something yang dia peroleh. Bisa itu kerjaan, bantuan, materi, apapun itu. Jadi hati-hati, lihat dulu sebenarnya dalam hati kamu tahu bagaimana cara untuk keluar dari hubungan ini, tapi kamu yang tetap berusaha bertahan. Yang ada kamu yang capek, kamu yang rugi dan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi di sini kalau sudah terlalu sakit hati, Three of Swords, ada Eight of Pentacles, ada The World. Akhiri, stop siklusnya. Karena menurutku kalau putus nyambung lagi, putus nyambung lagi, siklusnya bakal sama. Kamu sakit hati, kamu yang berupaya, kamu yang berusaha. Cinta ini kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Kamu dapat fisiknya, tapi kamu belum tentu dapat hatinya. Yang ada kamu dibohongi, kamu kebaikan sama orang, ternyata tidak berbalas baik. Yang ada keterbiasaan kamu memberi, keterbiasaanlah kamu dimanfaatkan. Dan ketika kamu keluar dari hubungan ini, kalau kamu berhasil keluar, belajar dari masa-masa yang seperti ini. Tapi aku lihat di situ ada The Fool. Coba untuk bebasin diri dari orang ini. Jangan bertahan, apalagi merasa, "Kak, aku udah keluar tapi dia ngubungin aku lagi." Ini banyak jalan menuju Roma. Kalau memang kamu benar-benar ingin stop dari orang ini, bisa blokir komunikasi, blokir sosial media, udah selesai. Hidup kamu tenang, gak diganggu, bahkan kamu juga tidak ada masalah untuk
apa ya, dimanfaatkan seperti ini, tapi mungkin rasa. Nah, banyak orang yang terlalu berat dengan rasa. Tapi kan Kak, kalau aku blokir aku nggak bisa lihat dia lagi, atau aku nggak bisa, belum bisa lupain dia. Banyak tuh, biasanya cewek-cewek kayak begitu ya. Jadi intinya pilihan ada di tangan kamu. Kalau kamu hidup terus dengan hal seperti ini, ya silakan. Kalau kamu mau lebih baik lagi, keluar dari hubungan ini daripada kamu membodohi diri sendiri. Ya, artinya apa? Orang ini tidak serius dan tidak punya rasa, tapi dia hanya ingin memanfaatkan kamu, mau dari segi fisik, materi, atau bantuan, atau mungkin pekerjaan, apapun itu. Oke, itu nomor 2. Oke, ini nomor 3. Kita lihat kartunya, kita kocok. Apakah orang di nomor 3 ini akan serius sama kamu atau tidak? Apakah orang di nomor 3 ini akan serius sama kamu atau tidak? Kita lihat ya. Untuk nomor 3 ada Knight of Swords, Two of Pentacles, Ace of Pentacles, Six of Pentacles, King of Wands, Two of Wands, ada di Empress, Two of Swords, Five of Wands, ya, Five of Wands, terus ada the Moon, ada the Star. Ada seseorang yang deketin kamu, tapi kamunya masih ragu-ragu apakah memang orang ini tulus atau memang modus. Ada Justice, ada Six of Swords, ada juga Seven of Wands. Di sini ada seseorang yang mulai mendekati kamu, ya, bergerak dan berusaha untuk mempertahankan kedekatan kalian. Dia ngejar-ngejar kamu, mungkin dia tertarik sama kamu, tapi kamunya yang sangat penuh dengan kebimbangan. Apakah orang ini mencintai atau tidak? Apakah orang ini tulus atau tidak? Karena menurut kamu nggak mau lagi dengan hubungan yang banyak drama, banyak perseteruan. Tapi menurut aku nggak akan ada hubungan yang tidak punya perseteruan. Kita sama orang tua kita aja pasti ada perdebatan ya. Misalnya kamu sama orang tua kamu deh, pasti ada beda pendapat atau beda pemikiran. Pasti ada tuh, namanya beda kepala ya kan. Jadi nggak mungkin dalam sebuah hubungan nggak ada permasalahan. Tapi bagaimana cara kalian mengecilkan masalah yang besar, dan bagaimana mengecilkan hal yang kecil sampai selesai gitu loh. Bukan saling berdebat tapi mempertahankan ego. Nah, nomor 3, apakah dia serius sama kamu? Ini dalam masa proses. Jadi belum ada penglihatan apakah dia serius, apa tujuannya untuk menikah, apa tujuannya untuk begini. Dia deketin kamu karena dia tertarik sama kamu. Dia pengen kenal jauh bagaimana kamu orangnya, sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa. Dia pengen kenal lebih jauh. That simple. Tapi sepertinya kamu yang tidak mau merespon, atau bahkan kamu yang malah membatasi. Misalnya dia ngajak kamu jalan, atau dia ngajak kamu untuk komunikasi, kamunya cuekin, kamunya ngerasa udahlah laki-laki sama aja, atau perempuan sama aja gitu. Kamu nggak yakin dengan apa yang dia lakukan sama kamu. Kalau dibilang ini hubungan yang baru banget, mungkin baru kenal, baru komunikasi, atau mungkin dari teman ke teman kalian dikenalkan. Intinya dia suka sama kamu, tapi belum ada kata dia serius atau gimana, karena masih dalam masa-masa pendekatan. Nah, ini juga banyak nih klien aku seperti ini. Baru pendekatan dia udah mikirnya kejauhan. Baru dijalani, baru dekat, tapi udah ngomongnya serius lah, nikah lah, begini, mau begini gitu. Ya belum. Sedangkan orang yang bertahun-tahun pacaran aja ada yang belum siap menikah gitu. Apalagi ini yang baru menjalani hubungan, atau baru saja PDKT misalnya, atau baru aja
kenal, mungkin dikenalkan, atau kenal dari lingkungan atau dari sosial media. Nah, ini masa-masa pendekatan. Di saat itulah kamu menilai. Bukannya langsung kalian, dia serius nggak kak? Dia pengen nikah nggak kak gitu. Semua orang pasti pengen nikah, cuman untuk saat yang kayak begini baru kenal ya kamu jangan mikirnya kejauhan dulu, karena ini kan baru banget. Pendekatan gitu, bisa jadi kalian bisa jadian, bisa enggak. Bisa aja dia pergi lagi. Karena pendekatan itu nggak ada paksaan untuk hanya dekat sama satu orang. Kamu juga bisa dekat sama si A, si B, si C. Karena kan pendekatan bebas mau dekat sama siapa aja, nggak ada paksaan. Dan dia kalau mau dekat sama siapa aja sih bisa gitu loh. Cuman saat ini dia lebih dia tertarik sama kamu dan deketin kamu. Cuman kamu yang ragu-ragu, bahkan kamu yang cuekin dia. Kamu nggak ngasih akses nih buat dia masuk dalam kehidupan kamu. Padahal dia pengen banget kenal gitu loh. Dan di situ ada Five of Swords. Malah kamu yang kayak nyuruh dia untuk cari wanita lain, kayak secara halusnya kamu kayak ngusir dia gitu loh. Walaupun mungkin kamu nggak nyuruh ya, tapi kayak sikap kamu yang kayak nunjukin bahwasanya nggak usah sama kamu atau nggak usah ngejar kamu karena kamu nggak mau, atau kamu yang nggak percaya lagi sama pria atau nggak percaya lagi sama wanita kayak gitu. Ya, karena ada The Hermit, kamu masih menghindari sama yang namanya hubungan sebenarnya. Kamu tidak mau terlalu memikirkan soal cinta, kamu tidak terlalu memikirkan soal perasaan, kamu masih bertahan untuk tidak mau atau masih bodoh amat dengan hubungan saat ini. Kamu berusaha untuk bisa mengobati hati. Berarti nomor 3 ini banyak dari kalian yang terlalu sakit hati, banyak yang lagi trauma sama cinta, sama lelaki, sama hubungan, sama wanita, yang akhirnya kamu lebih merasa nyaman ketika kamu masih single daripada punya pasangan. Ya, pernah ada seseorang yang meninggalkan kamu. Jadi untuk sekarang ini kamu lebih nyaman untuk memikirkan diri sendiri, terus keberhasilan diri sendiri tanpa harus punya pasangan. Mungkin kamu lebih memikirkan keluarga, kayak misalnya orang tua, terus juga finansial kamu, daripada memikirkan perasaan nih. Karena udah rasa kamu udah belum ada kepercayaan lagi untuk seseorang. Percuma. Jadi kalau orang ini deketin kamu pun percuma, karena hati kamu belum bisa untuk kamu beri juga. Kamu belum bisa percaya, belum bisa membuka hati. Saat ini yang kamu perlukan adalah bisa membenahi dan mengobati hati yang pernah terluka. Ada The Star dan ada Judgment. Ini masa-masa dimana kamu masih ingin memaafkan, berusaha memaafkan hal-hal yang pernah terjadi. Kamu berusaha untuk bisa menerima keadaan bahwasanya kalian sudah tidak bersama, atau kamu sama mantan sudah tidak bersama lagi, dan kamu harus membuka diri. Nah, di saat kamu membuka diri, aku rasa kamu belum siap. Jadi siapapun yang deketin kamu pasti otomatis kayak langsung ngasih jarak atau langsung bersikap defensif gitu loh. Jadi nggak berbuat apa-apa dan nggak bersikap apa-apa gitu, kayak pasif aja, nggak agresif, nggak responsif sama orang yang pengen kenal, kayak silent aja gitu loh. Karena saat ini lebih nyaman untuk sendiri daripada membuka diri ya. Nah, di sini kamu lebih menutup akses nih. Jadi siapapun yang mau masuk tuh kayak nggak bisa, udah ada pagarnya gitu loh. Jadi percuma, ada orang yang suka sama kamu, ada orang yang berusaha deketin kamu udah kayak ngasih pagar duluan. Mending cari orang lain yang udah siap untuk buat hubungan. Padahal sebenarnya ini kan masa-masa PDKT, mau jadian nggak jadian kan belum tentu gitu loh. Maksud aku sama kayak aku gitu ya sama klien, kan belum tentu pakai rasa cinta. Yang penting just komunikasi, kita tahu dia orangnya apa, atau karakternya seperti apa, atau dia itu seperti apa sih, atau niat dia bagaimana, pemikiran dia seperti apa, kan kita menilai. Nah,
belakangan kita mau punya rasa atau tidak, itu kan belakangan ya. Itu kan akhir dari sebuah komunikasi. Kita memilih dia jadi pasangan atau tidak itu nanti gitu loh. Awalnya kan pendekatan, komunikasi, kita mengenal dia, kita menilai dia seperti apa selagi kita berkomunikasi, selagi kita dekat. Kalau menurut kita dia nggak cocok, nggak usah dipaksain gitu loh. Kalau menurut kita ini orang nggak cocok jadi pasangan, ya udah, nggak ada hal yang memaksa kamu juga untuk bersama orang ini. Tapi kalau aku bilang apakah dia serius sama kamu, dia punya niat yang baik gitu untuk dekat, pengen kenal lebih jauh. Tapi kalau untuk serius mikirin nikah, mikirin itu, belum. Karena ini masih baru banget. Dan buat kalian yang belum siap, ya kita nggak bisa memaksa. Ya kan, traumatik itu punya porsinya masing-masing dan beda-beda orang. Gitu. Berapa lama dia traumatik, berapa lama dia belum bisa buka hati, itu kan beda-beda orang, beda-beda porsi. Jadi kita nggak bisa maksain. So, buat kalian ya, kalau memang dalam proses ingin memaafkan, menerima masa-masa lalu yang gak enak, ya coba untuk diobatin dulu. Tapi bukan berarti kamu jadi menyempitkan hati atau menyempitkan siklus kamu untuk tidak mau lagi berhubungan sama orang lain. Artinya kamu yang rugi gitu loh. Karena kan tidak semua orang sama. Ya harusnya belajar dari masa-masa yang kelam, belajar dari masa-masa yang gak enak, tapi bukan berarti dijadikan untuk ketakutan kamu sendiri, kayak gitu ya. Intinya orang yang pengen dekat sama kamu ini niatnya ya karena suka sama kamu, tertarik, pengen kenal lebih jauh, that simple. Dan tidak ada yang maksa kamu untuk jadikan dia pacar, atau tidak ada yang maksa kalian untuk pacaran, enggak, karena kan ini pendekatan. Kamu mau dekat sama siapa aja juga boleh, karena kan belum tentu nih kamu sama dia jadian, belum tentu, kalian masih komunikasi say gitu. Jadi nggak ada masalah untuk buka komunikasi. Kalian mau ngasih hati atau tidak, mau jadian atau tidak, itu belakangan ya. Itu persepsi kalian saat ini soal pendekatan. Jangan salah persepsi. Jadi jangan mikirnya kalau dekat sama seseorang pasti jadi. Enggak, belum tentu, belum tentu. Oke? Itu nomor 3 dan udah ketiga deck aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.